Mari kita lanjutkan pengajian pasaran kitab takrib, lanjutan dari kitabus sholat. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan umil kitab. Ila haduratul Syekh Abu lana walamul fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wal isya'u lan salat isya wa awwalu waqtiha utawi kawitane waktune isya iku idza ghaba nalikane wis surup apa asyafaku mega al ahmaru kang abang wa akhiruhu utawi akhire waktu waktune isya fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiyar ing dalam waktu ikhtiar iku ila sulusil laili tumeka maring sepertelune bengi wa fil jawazi utawi akhir ing dalam waktu jawaz iku ila tulu'il fajri tumeka maring metune fajar asani kang nomor loro apa fajar wasubuh lan subuh wa awwalu waqtiha utawi kawitane waktune salat subuh iku tulu'ul fajri sakwise metune fajar asani kang nomor loro wa akhiruhu utawi pungkasane waktiha fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiar iku ilal isfari tumeka maring padang wa fil jawazi utawi akhir ing dalem waktu jawaz iku ila tulu isyamsi tumeka maring metune srengenge Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan. Kalau kemarin pembahasan tentang sholat sudah kita bahas 3 ya, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah sekarang akan zuhur, asar, maghrib. Sekarang kita akan lanjutkan pada sholat isya ya. Sholat isya ini
mulai masuk waktunya wa awal waktiha idza ghaba syafaqul ahmar, ketika mega yang berwarna merah sudah hilang ya. Artinya ketika malam sudah semakin gelap, tidak ada sinar jingga yang ada di langit. Jadi kalau kemarin maghrib itu sampai hilangnya mega yang berwarna merah atau mendung yang berwarna merah, ini berarti otomatis ketika ada mendung yang berwarna merah itu sudah hilang, otomatis masuk waktunya sholat isya. Itu akhir dari waktunya sholat isya pada waktu ikhtiar, artinya waktu yang kita masih bebas apakah mau melaksanakan sholat di waktu itu ataukah menunggu sebentar lagi ya. Ini berlaku sampai sepertiga malam. Jadi kalau malam ini kita bagi menjadi 3, misalkan sekitar 4 jam lebih ya. Karena mulai malam itu kan berarti mulai maghrib itu sudah dikatakan mulai malam sampai subuh. Ini waktunya kita bagi menjadi 3, kira-kira masing-masing 4 jam lebih ya. Katakanlah 4 jam setengah. Jadi kalau maghrib jam 6 sampai jam 10 ya, setengah 11, dan nanti tidak sampai berarti sekitar 3 jam setengah, sekitar setengah 10 sampai jam 1. Lah berarti mulai jam 1 ini namanya sepertiga malam yang akhir ya, sepertiga malam yang akhir sampai jam 1 sampai setengah 5 itu masuk waktu subuh, biasanya setengah 5. Lah ini antara jam 1 sampai setengah 5 itu namanya sulusul lail ya, berarti sulusul lail yang akhir ya. Jadi di situ waktunya panjang. Isya ini merupakan sholat yang waktunya paling panjang. Perlu saya jelaskan di sini bahwa sebelum kita melakukan sholat isya ini makruh untuk tidur terlebih dahulu. Jadi misalkan waktu isya sudah adzan, misalkan kita kok belum sholat, tiduran terlebih dahulu, akhirnya kebablas ya. Ini tidurnya kita ini termasuk hukumnya makruh. Hal itu dengan catatan kalau kita mampu atau ada kemauan untuk bangun sebelum habisnya waktu isya tersebut. Jadi kalau kita mampu bangun sebelum waktu isya habis, kalau kita tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat isya, ini hukumnya makruh. Lah bagaimana kalau misalkan kita nggak ada kemampuan untuk bisa bangun di akhir malam misalkan. Nah ini nanti malah hukumnya menjadi haram ya, karena kita nanti meninggalkan sholat isya. Jadi walaupun kita mampu untuk bangun nanti di pertiga malam yang akhir, kok tidur dulu nanti saja sholatnya, itu makruh ya. Jadi alangkah baiknya untuk melaksanakan sholat isya-nya terlebih dahulu. Walaupun sholat isya ini waktunya panjang ya, dibandingkan dengan waktu sholat yang lain, ini isya bisa dikatakan waktu sholatnya paling panjang ya. Kita bayangkan saja maghrib cuma paling 1 jam ya, asar paling 3 jam, zuhur ya sekitar 3 jam, subuh paling 1 jam ya. Jadi isya ini merupakan sholat yang waktunya paling lama, paling panjang. Walaupun seperti itu, kita makruh kalau misalkan sebelum melaksanakan sholat isya
kita tidur terlebih dahulu dengan keyakinan bahwa nanti kita bisa bangun di sepertiga malam yang akhir atau dini hari. Nah, itu waktu sholat isya pada masa ikhtiar berlangsung sampai sepertiga malam yang akhir. Kemudian wafil jawazi ila tulu'il fajri tsani as-shadiq. Untuk waktu sholat isya dalam masa jawaz, artinya masa jawaz di sini adalah yang disertai dengan makruh, ya. Di situ berlangsung sampai menjelang munculnya atau terbitnya fajar yang kedua. Jadi kira-kira untuk melaksanakan sholat ini masih cukup. Untuk melaksanakan sholat isya masih cukup, artinya belum masuk waktu subuh, belum keluar fajar yang kedua. Loh, kok ada istilah fajar kedua itu yang bagaimana? Fajar kedua ini dikenal juga dengan nama fajar shadiq. Jadi fajar itu ada dua, ada fajar awal, ya, yang dinamakan juga sebagai fajar kadhib. Ada fajar kedua yaitu fajar shadiq. Nah, ciri-cirinya atau pengertiannya seperti apa? Fajar kadhib atau fajar yang pertama ini fajar yang, atau istilahnya ya fajar gitu aja ya, fajar yang ketika muncul ini sorot sinarnya lurus ke atas, ya, mustatilan, lurus ke atas. Jadi ibarat kata seperti lampu senter. Lampu senter itu kan lurus, tidak menyebar. Atau kalau bahasa kita bahasa maknanya istilahnya seperti buntute macan. Buntute macan itu lurus ke atas, ya, lurus ke atas. Nanti lama kelamaan sinar tersebut akan hilang, kemudian muncul lagi sinar yang kedua. Ini dinamakan sebagai fajar fajar shadiq, yaitu fajar yang sinar, ya, sinarnya atau sorotnya itu menyebar ke angkasa. Jadi melebar dari utara ke selatan atau sebaliknya selatan utara di arah timur. Jadi di arah timur, di arah terbitnya fajar atau matahari, itu kita bisa melihat ada sinar yang menyeluruh. Kalau ibarat kata seperti lampu ruangan. Lampu ruangan itu kalau dinyalakan sinarnya akan merata ke seluruh ruangan. Beda dengan lampu senter, ya. Lampu senter itu hanya fokus pada satu titik. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Jadi di angkasa ini bisa kita lihat ada sinar yang merata dari utara ke selatan. Itu namanya fajar shadiq, ya. Atau istilahnya membujur, ya, sinarnya membujur. Kalau tadi sinarnya lurus ke atas horizontal, ya, vertikal, ya, vertikal bukan horizontal. Kalau yang fajar kadhib, jadi ketika sebelum fajar yang kedua, artinya di situ waktunya masih cukup untuk kita lakukan sholat isya secara penuh sampai salam. Itu belum sampai keluar fajar kedua atau fajar shadiq. Nah, itu waktunya sholat isya dalam masa waktu jawaz seperti itu. Nanti sampai fajar yang kedua atau fajar shadiq. Kemudian sholat isya, sholat isya selesai, berarti kita lanjutkan pada sholat subuh. Nah, sholat subuh ini diawali dengan atau mulainya dari terbitnya fajar yang kedua. Jadi kalau misalkan kita sholat isya, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang sholat isya tadi. Jadi
misalkan saja kita melaksanakan sholat isya menjelang fajar yang kedua, ya, jadi ibaratnya misalkan kita sholat isya 1 rakaat, 2 rakaat, sebelum salam kok terbit fajar yang kedua atau fajar sani, fajar sodik, ini ya boleh tapi makruh, ya, makruh atau bahkan menjelang haram, ya, makruh. Jadi di situ kita melaksanakan sholat tapi tidak tuntas. Kok dikatakan tidak tuntas? Karena sudah masuk pada waktu subuh atau fajar kedua sudah muncul. Tapi tetap sah, cuma ya makruh, ya. Jadi ketika fajar yang kedua ini keluar, ini berarti masuk waktunya sholat subuh. Sholat subuh ketika keluar fajar kedua atau fajar sodik. Akhirnya sholat subuh pada masa ikhtiar, yaitu sampai munculnya warna yang sudah cerah atau sudah langit sudah kelihatan terang. Ini kebolehan kita melakukan sholat pada masa ikhtiar, ya. Sholat subuh di waktu ikhtiar itu berlangsung sampai kira-kira di arah munculnya matahari itu sudah kok kelihatan terang, ya, sudah agak terang, itu berarti masuk waktu yang ikhtiar. Kemudian pada waktu jawaz, artinya di sini jawaz atau waktu yang boleh tapi dengan makruh, yaitu sampai menjelang munculnya matahari. Kok di timur kok kelihatan sudah hampir matahari sudah hampir muncul, yaitu waktu jawaz tapi makruh. Jawaz makruh. Jadi ibaratnya kita sholat subuh, selesai matahari keluar, yaitu kita masih boleh untuk melakukan sholat subuh, tapi Allahu Akbar, masuk sholat subuh, belum selesai sampai salam atau katakanlah masih tahiyat, lah kok ternyata matahari sudah muncul. Lah ini namanya waktu tahrim, ya. Waktu tahrim karena kita mengakhirkan sholat subuh atau kita mengakhirkan sholat pada waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan sholat tersebut. Itu nanti menjadi waktu tahrim, ya. Ya boleh, cuma itu tadi haram karena berarti kita melalaikan waktunya sholat. Nah, maka dari itu, apalagi ini masih bulan puasa, biasanya kan setelah kita bangun di sepertiga malam yang akhir untuk melaksanakan ibadah sahur, alangkah baiknya kita menunggu sampai waktu subuh, ya. Himbauan teman-teman supaya setelah sahur ya menyibukkan dirilah. Alangkah baiknya lagi kalau disibukkan dengan membaca Quran atau untuk ibadah yang lain. Ya paling tidak ya kita diam dulu, jangan rebahan, karena kalau rebahan biasanya nanti mata akan terasa semakin berat, akhirnya kita ketiduran, bisa-bisa menjadi kebablasan. Seharusnya sudah melaksanakan sholat subuh tapi bablas tidur, akhirnya bangun kesiangan, subuhnya hilang, menjadi qadha. Nah ini sangat disayangkan sekali, bulan puasa kok malah merendahkan kualitas ibadah kita. Seharusnya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah di bulan ini, kok malah teledor. Nah ini sangat disayangkan. Maka dari itu kita sebisa mungkin untuk menahan diri supaya setelah sahur menunggu sampai subuh, kemudian kita sholat terlebih dahulu, ya. Kita isi dengan kegiatan yang positif. Bisa juga kalau misalkan tidak
tadarus ya bisa memutar kembali pengajian untuk bisa ditulis atau dicermati pembahasan yang dikupas pada pasaran ini ya. Alangkah lebih baiknya lagi jika bisa memenuhi makna ya, di rumah sambil mendengarkan atau menyimak juga kitabnya diisi maknane kok ketinggalan ya diputar lagi supaya bisa diperhatikan, bisa ditulis kembali maknanya, bisa diulang-ulang. Nah ini untungnya kita memakai sistem video seperti ini kan nanti tayangannya bisa diulang, bisa untuk memenuhi makna ya supaya tidak ketinggalan untuk melatih tulisan makna kita. Baik, kita lanjutkan. Faslun utawi kiku ana fasal suwiji wa syaraitu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat. Utawi pira-pira syarat wajibe salat iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Ana telu pira-pira perkara al-islamu rupane siji Islam wal bulughu lan nomor loro balik wal aqlu lan nomor telu duweni akal wa huwa utawi ma zukira min salasati asya ma dzukira min salasati asya iku haddut taklifi pelanggerane taklif iku haddut taklifi pelanggerane sifat ngeker atau ngudi-ngudi. Fasal ini menjelaskan syarat-syarat wajibnya sholat. Artinya ketika kita sudah memenuhi persyaratan ini secara otomatis kita wajib untuk melakukan sholat. Artinya kalau kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa ya. Jadi syarat wajibnya melakukan sholat ini ada 3. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal. Dari keterangan ini atau persyaratan ini, misalkan ya ada orang baligh, ada orang berakal, tapi dia bukan muslim atau bukan orang Islam, ya maka tidak wajib sholat. Atau orang Islam belum baligh, berakal, ya belum wajib sholat. Atau Islam sudah baligh tapi tidak berakal, gila misalkan, atau ya gila ya, ini tidak wajib melakukan sholat. Nah, bagaimana seandainya ya, ada ini misalkan ada kasus orang kafir ya, jadi orangnya sudah baligh, berakal, sehat, tapi dia masih kafir pada saat itu. Umur 15, 17, misalkan 20 baru masuk Islam. Di sini seharusnya kan baligh itu katakanlah umur 14 atau 15 tahun. Dia masuk Islam umur 20. Berarti kalau dihitung dari baligh katakanlah umur 15 sampai umur 20 ada 5 tahun. Ada 5 tahun dia enggak sholat, bagaimana sholatnya? Tidak apa-apa. Karena apa? Statusnya pada saat itu dia kafir, jadi tidak perlu qadha. Jadi kewajibannya sholat ketika dia mulai masuk Islam. Lebih beda lagi kasusnya dengan orang yang murtad. Orang Islam sudah baligh, sudah berakal sehat ya. Umur 15 melakukan sholat dan seterusnya sampai umur 20, 21 misalkan dia murtad, keluar dari Islam.
kemudian umur 22 kembali lagi menjadi Islam lagi. Ya, murtad itu kan statusnya sama seperti orang kafir. Ya, berarti dia tidak kewajiban sholat pada saat itu. Kemudian dia masuk Islam lagi pada umur 22. Berarti ada masa 1 tahun dia tidak melaksanakan sholat. Bagaimana sholatnya? Ya. Jadi di sini kalau statusnya orang itu murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka harus mengqadha sholat yang ditinggalkan selama pada masa murtadnya tadi. Misalkan tadi dicontohkan 1 tahun, berarti dalam masa 1 tahun itu sholatnya, ya, sholat yang dalam masa 1 tahun ditinggalkan itu harus diqadha. Nah, itu sebagai konsekuensinya karena keluar dari Islam kemudian masuk lagi. Yang kedua baligh, berarti sholat belum wajib bagi anak yang belum baligh. Cuman mulai umur 7 tahun ini seharusnya anak-anak sudah dilatih untuk melakukan sholat. Artinya ketika pada masa balighnya nanti dia sudah paham, ya, dia sudah paham bagaimana tata cara pelaksanaan sholat. Sebab misalkan saja anak-anak ini tidak dilatih semenjak dini untuk melakukan sholat, dia akhirnya kan kurang paham. Mungkin secara teori dia mungkin hafal, tapi prakteknya kan tidak. Ya, karena tidak dipraktekkan bisa-bisa nanti malahan teorinya juga hilang, lupa. Nah, ketika baligh kan wajib, otomatis kaitan atau hubungannya status wajib, ya, ini berarti erat sekali dengan dosa. Artinya kalau ditinggalkan menjadi dosa. Misalkan seperti tadi, tidak dilatih melakukan sholat, akhirnya belum paham bagaimana tata cara sholat yang benar, syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, akhirnya ketika baligh dia sholat, misalkan sholatnya salah, ya. Nah, ini kan berarti dia mendapatkan dosa, ya. Misalkan tidak memenuhi rukun, seharusnya ada tumakninah, dia tidak. Seharusnya sholat itu tenang, tapi dia malah guyonan atau gerakannya banyak, padahal itu kan membatalkan sholat, tapi diteruskan saja. Nah, ini kan berarti dosa. Karena apa? Sudah waktunya masih belum juga paham, atau sudah paham tapi memang sengaja seperti itu, yaitu memang namanya ndablek, ya. Maka dari itu semenjak dini dilatih untuk melakukan sholat. Jadi suatu saat ketika anak tersebut sudah memasuki umur baligh, yang mana pada masa baligh itu berarti sudah wajib, dia sudah tahu aturan main dalam sholat. Di sini dijelaskan mulai umur 7 tahun diajari tentang sholat, bagaimana prakteknya, ya. Entah itu sudah tamyiz ataupun belum. Kemudian umur 10 tahun, ya, ini dalam rangka mendidik anak, ya. Umur 10 tahun dilatih sholat, kok ternyata dia meninggalkan atau enggak mau melakukan sholat, ini boleh dihukum sebagai bentuk pembelajaran, ya. Bukan karena kita marah, bukan, tapi sebagai bentuk pembelajaran untuk mendisiplinkan, disiplin bagaimana cara sholat, bagaimana waktunya sholat, ya, supaya menyadari bahwa sholat ini merupakan suatu kewajiban bagi orang muslim, ya. Ini boleh untuk dipukul dalam arti diajar disiplin, ya. Istilahnya tidak harus bentuknya pukulan, tidak, tapi bagaimana cara untuk supaya dia paham bahwa ini bentuk suatu kewajiban dan bagaimana untuk berdisiplin dalam melakukan sholat. Kemudian akal, ya, tadi orang yang gila berarti tidak wajib sholat. Lah kok ada orang Islam baligh kok padahal dia akalnya sehat, tapi kok tetap saja tidak mau melakukan sholat, yaitu sama seperti orang gila berarti, ya. Lah kalau dia
mau dikatakan orang gila, ya sudah, teruskan saja, nggak usah sholat. Tapi kalau dia itu normal, seharusnya kan ya melakukan sholat supaya tidak dianggap sebagai orang gila, ya. Karena hanya orang gila yang tidak sholat. Udah Islam balik kok nggak sholat, itu berarti orang gila, ya. Kalau orang yang waras akalnya seharusnya ya sholat. Nah, ketiga macam hal ini, yaitu Islam, balik, akal sehat, ini dalam istilah syariat dikatakan sebagai ukuran taklif atau ukuran dikatakan sebagai orang mukallaf. Jadi orang mukallaf itu apa? Ya orang Islam, sudah balik dan berakal sehat, itu namanya mukallaf. Jadi selama ini mungkin kita sering mendengar kata-kata mukallaf. Lah mukallaf itu apa toh? Kok sering kali kita mendengar? Maksudnya apa? Ya maksudnya adalah orang yang memenuhi 3 persyaratan ini, yaitu Islam, balik dan berakal sehat. Itu namanya mukallaf. Jadi orang gila bukan mukallaf, anak kecil bukan mukallaf, orang kafir bukan mukallaf. Wassolawatu ta'i biro-biro sholat, al-masnunatu wassolawatul masnunatu, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti pengajian pasaran, walaupun dari rumah, walaupun lewat Facebook ataupun YouTube, dan diharapkan untuk bisa memenuhi makna, mencatat penjelasan ataupun arti yang dijabarkan pada setiap pembahasan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.